Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Maulana Izula. Saya dari Prodi D3 Fisioterapi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Pekalongan semester 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal nomor 2 tentang pelaksanaan S-method terapi pada area calcaneus dextra. Ya, kita langsung saja mulai penjelasannya. Sebelumnya persiapkan dulu alat dan bahannya. Alat dan bahannya adalah seperti baskom stainless steel, ada tisu, ada alkohol, ada alat sensibilitas, ada juga minyak zaitun, ada bed dan bantal, ada pecahan es batu yang kubus, ada juga handuk besar dan kecil, dan juga tentunya ada plastik. Dan yang kedua yaitu persiapan pasien. Yang pertama, posisikan pasien tidur telungkap atau prone lying, karena kita kan akan menerapi di area tungkai yang kaki kanan. Dan yang kedua, lepaskan apa saja yang ada di area yang akan diterapi. Kemudian amati apakah ada luka pada area tersebut, dan kemudian bersihkan area yang akan diterapi dengan kapas dengan diolesi alkohol. Dan yang tak kalah penting juga, beritahukan pada pasien tentang terapi yang akan kita laksanakan, seperti tujuan, efek, indikasi, kontraindikasi, dan lamanya waktu terapi. Dan yang tak kalah penting juga yaitu adalah pelaksanaan terapi. Yang pertama, gulunglah handuk besar, kemudian letakkan di ankle itu sebagai penyangga atau pengganjal supaya suplai darah itu ke jantung menjadi normal. Kemudian lakukan tes sensibilitas menggunakan alat sensibilitas. Kemudian oleskan minyak zaitun ke area yang akan diterapi. Ini ada dua. Jika menggunakan es cup, bukalah tutup es cup, kemudian balutlah menggunakan handuk kecil. Dan jika menggunakan pecahan es batu, gunakanlah pecahan es batu yang berbentuk kubus. Kemudian es batunya itu ditutupi dengan plastik, dan kemudian meses dengan gerakan garis lurus dan silinder dengan menyesuaikan area yang akan diterapi. Dan waktu terapinya tersendiri ada berbagai macam, yaitu antara 2 menit, 3 menit, dan 5 menit. Ya, itulah penjelasan S-method terapi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan coba menjawab soal nomor 3, bagaimana tahapan intervensi hotpack pada area keni sinistra atau lutut bagian kaki kiri. Dan sebelumnya kita persiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Bahan-bahannya ada kasur, ada bantal, ada juga alat sensibilitas, ada kapas, ada alkohol, ada juga baskom, dan tentunya air hangat. Dan sebelumnya hotpack direndam di dalam air hangat dengan suhu 70 derajat Celcius selama 30-40 menit. Dan kemudian posisikan pasien untuk tidur terlentang, karena yang diterapi adalah bagian lutut. Jadi biar mudah, posisi diinstruksikan untuk tidur terlentang saja. Dan selanjutnya amati apakah ada luka di sekitar area yang akan diterapi, dan kemudian bersihkan area terapi itu menggunakan kapas yang dioleskan alkohol. Kemudian tes sensibilitas menggunakan alat sensibilitas, dan kemudian dengan menggunakan ujungnya keluarkan hotpack yang ukurannya sesuai dengan area yang diterapi, dan letakkan di atas lutut. Jelaskan kepada pasien bahwa hotpack itu mengeluarkan rasa panas yang nyaman, bukan rasa panas yang membakar. Kemudian tutupi seluruh area yang diterapi menggunakan selimut dan handuk kering, lalu ditambahkan sampai lapisan itu antara 6 sampai 8 lapis. Kemudian atur lamanya terapi antara 10 sampai 20 menit.
Kemudian periksa laporan sensi pasien dan periksa kulitnya selama 5 menit pemanasan awal. Pada saat inilah panas bertambah dan hot pack berada pada suhu terpanasnya. Pada ini juga pasien paling beresiko terkena luka bakar. Dan pada akhir intervensi, angkat hot pack dan keringkan kulit menggunakan handuk. Kemudian periksa kondisi kulit pasien dan respon fisiologisnya. Kemudian kembalikan hot pack ke unit pemanasan dan panaskan ulang setidaknya selama 1,5 jam sebelum digunakan kembali. Demikian penjelasan hot pack pada area klinik Sinestra. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.